Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita karunia berupa kesehatan, kesempatan, terlebih iman Islam yang telah kita dapatkan, maka mari kita syukuri. Mudah-mudahan sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan juga umatnya hingga yaumil kiamah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita akan kaji, yakni kajian tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, yakni sebuah kajian kitab atau buku yang diterbitkan oleh Muhammadiyah pada putusan muktamar ke-44 di Jakarta, yakni tahun 2000 yang telah lalu, yang mana keputusan ini dituangkan saat muktamar tanggal 8 sampai dengan 11 Juli di tahun itu. Jamaah yang dirahmati Allah, buku ini dibuat dalam rangka menjadi pegangan warga Muhammadiyah pada sisi kehidupan. Maka disebut dengan pedoman kehidupan Islami warga Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah selaku organisasi Islam yang bergerak di ranah kemasyarakatan dan keagamaan ingin agar warganya mempunyai satu pedoman ketika mengaplikasikan kehidupan keseharian. Kita akan masuk para jamaah yang dirahmati Allah, yakni pada bagian pendahuluan. Ini ada di bab pertama. Pertama tentang pemahaman. Ya, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah untuk menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga tercermin kepribadian Islami menuju tujuan Muhammadiyah, yakni apa? Terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah atau yang disingkat dengan PHIWM ini merupakan pedoman untuk menjalani kehidupan dalam lingkup pribadi, keluarga, bermasyarakat, berorganisasi, mengelola amal usaha, berbisnis, mengembangkan profesi, berbangsa dan bernegara, melestarikan lingkungan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengembangkan seni dan budaya yang menunjukkan perilaku uswatun hasanah atau teladan yang baik. Kemudian landasan dan sumber, kita juga perlu tahu para jemaah yang dirahmati Allah tentang landasan atau sumber yang digunakan. Landasan dan sumber PHIWM ini ialah Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Quran dan Sunnah Nabi, yang merupakan pengembangan dan pengayaan dari pemikiran-pemikiran formal atau baku di Muhammadiyah seperti matan keyakinan dan cita-cita hidup Islami Muhammadiyah, kemudian muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, matan kepribadian Muhammadiyah, khithah perjuangan Muhammadiyah, serta hasil keputusan dari Majelis Tarjih. Ini landasan, yakni sumber yang dipakai untuk
landasan buku Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Tentunya buku ini dibuat ada kepentingan, ada tujuan. Maka apa kepentingan dari buku Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah adalah warga Muhammadiyah dewasa ini makin memerlukan pedoman kehidupan yang bersifat panduan, pengayaan dalam menjalani berbagai kegiatan sehari-hari. Tuntunan ini berdasarkan pada perkembangan situasi dan kondisi atau yakni sikon yang ada sekarang ini. Ini pertimbangan yang dipakai. Maka apa? Pertimbangan sikon tadi itu antara lain, yang pertama, kepentingan akan adanya pedoman yang dijadikan acuan bagi segenap anggota Muhammadiyah sebagai penjabaran dan bagian dari keyakinan hidup Islami dalam Muhammadiyah yang menjadi amanat Tanwir Jakarta pada tahun 1992 yang lebih merupakan konsep filosofis. Yang kedua, perubahan-perubahan sosial politik dalam kehidupan nasional di era reformasi yang menumbuhkan dinamika tinggi dalam kehidupan umat, bangsa, serta berpengaruh atau mempengaruhi kehidupan Muhammadiyah yang memerlukan pedoman bagi warga dan pimpinan persyarikatan bagaimana menjalani kehidupan di tengah-tengah gelombang perubahan itu. Karena reformasi adalah menimbulkan banyak ekses perubahan yang belum ada sebelumnya. Yang ketiga, perubahan alam pikiran yang cenderung pragmatis. Ya, hanya berorientasi pada nilai guna semata, materialistis atau berorientasi pada kepentingan materi semata, dan hedonistis atau berorientasi pada pemenuhan kesenangan duniawi semata yang menumbuhkan budaya indrawi, yakni kebudayaan dunia yang sekuler dalam kehidupan modern abad 20 yang disertai dengan gaya hidup modern memasuki era baru ini abad ke-21. Yang keempat, jamaah sekalian, yakni penetrasi budaya atau masuknya budaya asing yang secara meluas di tengah-tengah masyarakat dan multikulturalisme atau budaya masyarakat dunia yang semakin majmuk serta melintasi ini. Jadi ini diantaranya yang dibawa oleh globalisasi atau proses hubungan-hubungan sosial, ekonomi, politik, budaya yang membentuk tatanan sosial yang mendunia, yang akan makin nyata dalam kehidupan berbangsa ini. Kemudian yang kelima adalah perubahan orientasi nilai dan sikap dalam bermuhammadiyah karena berbagai faktor tadi itu, baik internal eksternal yang memerlukan standar nilai dan norma yang jelas dari Muhammadiyah sendiri. Ini 5 hal, ya 5 hal yang menjadi kepentingan kenapa buku atau pedoman hidup itu kemudian dibuat, yakni di Muhammadiyah ini. Jemaah sekalian, kemudian berikutnya adalah kita akan coba mengaji sifat. Ya, tentang sifat. Yakni pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah memiliki beberapa sifat atau kriteria sebagai berikut. Pertama adalah mengandung hal-hal yang pokok atau prinsip dan penting dalam bentuk acuan nilai dan norma. Yang kedua, bersifat pengayaan dalam arti memberikan banyak khasanah untuk membentuk keluhuran dan kemuliaan rohani dan tindakan. Yang ketiga, aktual, yakni memiliki keterkaitan dengan tuntutan dan kepentingan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memberikan arahan bagi tindakan individu maupun kolektif yang bersifat keteladanan. Yang kelima, ideal, yakni dapat menjadi panduan umum untuk kehidupan sehari-hari yang bersifat pokok dan utama. Yang keenam, Rabbani, artinya mengandung ajaran-ajaran dan pesan-pesan yang bersifat akhlaki yang membuahkan kesolehan. Dan yang ketujuh, tafsir,
yakni pandangan yang mudah difahami dan diamalkan oleh setiap muslim, khususnya warga Muhammadiyah. Maka sifatnya sudah yakni jelas, ya satu mengandung hal-hal atau norma-norma. Yang kedua bersifat pengayaan. Ketiga aktual, keempat memberikan arah untuk tindakan, yang kelima ideal, yang keenam rohani, dan yang ketujuh adalah yakni taisir ya. Taisir itu panduan untuk ke arah kemudahan untuk difahami agar warga bisa melaksanakan hidup dengan pola yang lebih pas dengan aturan dan yang dituntut oleh agama Islam. Lalu tujuan jemaah sekalian. Jadi ketika Muhammadiyah merumuskan PHIWM ini ada tujuan, yakni terbentuknya perilaku individu dan kolektif seluruh anggota Muhammadiyah yang menunjukkan keteladanan yang baik atau uswatun hasanah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi kembali bahwa tujuannya nanti endingnya adalah agar bisa mengarahkan pada keteladanan untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tentunya setiap buku ada kerangka yang yakni perlu ditampilkan. Maka kerangka dari materi PHIWM ini dikembangkan dan dirumuskan dalam bentuk kerangka sistematika sebagai berikut. Yang pertama ada bagian umum, yakni pendahuluan. Yang bagian kedua ada Islam dan kehidupan. Yang bagian ketiga ada kehidupan Islami warga Muhammadiyah yang mencakup dari sekian item, yakni pertama kehidupan pribadi, yang kedua kehidupan dalam keluarga, yang ketiga kehidupan bermasyarakat, yang keempat kehidupan berorganisasi, yang kelima kehidupan dalam mengelola amal usaha, yang keenam kehidupan dalam berbisnis, yang ketujuh kehidupan dalam mengembangkan profesi, kedelapan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, kesembilan kehidupan dalam melestarikan lingkungan, kesepuluh kehidupan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang ke-11 adalah kehidupan dalam seni dan budaya. Kemudian bagian keempat adalah tuntunan pelaksanaan, lalu bagian yang kelima adalah penutup. Ini kerangka yang dibuat untuk buku pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ini yang kita bisa bahas pada kesempatan kajian kita ini, yakni kajian pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah pada bagian yang pertama tentang pendahuluan. Karena kita biar paham tentang tujuan buku ini, maka kita perlu untuk menyampaikan yakni pendahuluan dari kitab atau buku PHIWM ini. Mungkin demikian, ada salah dan kurang dalam menyampaikan kajian, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.